Jenius medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1467 sampai tahun 1470. Sepertinya ada perubahan. Lebih baik. Kerumunan itu bergumam. Sekitar 5 menit kemudian, Jericho Lee mengeluarkan botol kecil dan melemparkannya ke Chen Hai, ambil dan berikan padanya. Apa ini? Chen Hai menyerahkan barang-barang kepada perawat dan bertanya. Mereka semua memandang Jericho Lee dengan mata penuh harap, bertanya-tanya apakah itu obat mujarab. Jericho Lee menguap dan menjawab dengan malas, oh, sedikit sisa alkimia. Ah, alkimia. Rong Biao membelalakan matanya, dengan ekspresi yang luar biasa, Li, Tuan Li, bisakah kamu membuat alkimia? Apakah ini aneh? Jericho Lee meliriknya. Gulu. Rong Biao menelan ludahnya dan hampir berlutut. Itu adalah alkimia. Dikatakan bahwa hanya ahli seni bela diri berbakat yang dapat memurnikan obat ajaib. Dia tidak dapat percaya bahwa Jericho Lee adalah seorang alkemis. Li Sao, apakah itu sisa dari alkimia? Bagaimana dengan pil? Chen Hai tidak tahu apa-apa tentang alkimia. Dia hanya peduli kemana obat mujarab itu pergi. Jericho Lee memberinya tatapan pucat. Tentu saja, aku akan menyimpannya untuk diriku sendiri. Apakah menurut Anda saya akan memberinya pil lengkap? Ayolah, aku punya banyak pil, tapi aku tidak akan menyia-nyiakannya. Lagi pula, dia sudah koma dalam waktu yang lama, dan tidak bisa menebusnya. Jangan lupa, saya seorang dokter. Sulit berbicara dengan orang luar. Chen Hai merasa malu, aku tidak bermaksud begitu. Yah, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Meskipun ini adalah pil yang yuan tingkat terendah, kekuatan sedikit residu sudah cukup untuk membuat kakekmu hidup. Jericho Lee terlalu malas untuk menjelaskan. Dia punya banyak pil bermutu rendah dengan 1 atau 2 tingkat. Dia tidak meminumnya pada waktu biasa. Dia memberikannya atau menyiapkannya untuk hari hujan. Alasan utamanya adalah pil tingkat rendah ini terkadang dapat menghidupkan kembali orang mati. Pil ini juga dapat digunakan sebagai obat penyelamat jiwa bila diperlukan. Mereka semua saling memandang dengan mata berapi-api. Dengarkan maksud Jericho Lee, sepertinya bahwa dia punya banyak obat mujarab saat itu, lelaki tua Chen di tempat tidur gemetar, batuk. Tiba-tiba, udara menjadi tenang, dan detik berikutnya semua orang menuangkan AC. Ya Tuhan, itu mayat. Sungguh, benar-benar sembuh. Kerumunan mendidih. Chu Tianzi, Rong Biao dan yang lainnya bahkan lebih bersemangat, menatap mata Jericho Lee. Chu Tianzi bahkan tidak bisa merawat wajahnya. Dia berlutut di tanah dan bersujud lagi dan lagi, tolong terima saya sebagai murid. Saya tinggal di Tianzi dan memiliki bakat yang pas-pasan. Saya harap saya bisa bekerja sebagai anjing dan kuda untuk Guru Li. Bahkan jika saya seekor sapi dan seekor kuda, aku tidak punya keluhan. Terimalah aku sebagai murid magang Rong Biao, seorang penilai harta karun yang terkenal, juga berlutut dan berkata, tolong terima aku sebagai murid magang, meskipun aku magang terdaftar atau bahkan seorang penyapu. Dihadapkan dengan reaksi yang begitu besar, Chen Hai terkejut, Tuan Rong, Anda ada hubungannya dengan itu. Wajah Rong Biao penuh dengan fanatisme. Si Sao, kamu tidak tahu apa artinya menjadi seorang alkemis. Bahkan menjadi anak tungku adalah takdirku dalam hidupku. Itu berlebihan. Bukan hanya Chen Hai yang melebih-lebihkan, tapi juga orang lain. Kedua guru terkenal itu rela menjadi lembu dan kuda, namun betapa menakjubkan cara yang ditunjukkan Guru Li. Jericho Lee memutar matanya dan berkata, apakah menurutmu aku bisa memenuhi kualifikasimu? Tidak peduli bagaimana dia melakukannya, dia tidak akan menerima 2 orang yang tidak tahu apa-apa tentang alkimia. Apalagi dia masih mahasiswa kedokteran. Dia tidak punya waktu untuk mengajari orang lain alkimia. Setidaknya dia akan mempunyai cukup waktu untuk mempertimbangkan berkhotbah dan mengajar setelah dia menyelesaikan studi kedokterannya. Wen Yan, Rong Biao dan Ju Tianzi kecewa, tetapi mereka juga memahami bahwa kualifikasi mereka sangat buruk. Jericho Lee tidak tampak terkejut. Pada saat ini, lelaki tua di tempat tidur itu akhirnya terbangun. Melihat hal tersebut, ketiga pemuda itu langsung berkumpul mengelilingi mereka. Kakek, kamu akhirnya bangun. Bagaimana perasaanmu? Apakah ada yang salah? Chen Hai bertanya dengan prihatin. Chen Li segera berteriak, kakek, cepat katakan, bagaimana cara membagi harta keluarga? Ya, kami meminta seorang ahli untuk menyembuhkan kakekmu. Saya tidak punya pujian, tapi saya juga punya kerja keras. Chen Wei tidak sabar untuk menerima pujian.
hentikan. Aku sakit kepala. Tuan Chen melambaikan tangannya. Dia baru saja bangun. Sekarang pikirannya tidak begitu jernih. Ketiga generasi muda itu berisik. Suara di telinganya seperti suara lalat. Kakek, kamu baru saja bangun, pelan-pelan, katakan padaku di mana tidak nyaman. Chen Hai kembali menatap Jericho Li dan bertanya dengan matanya. Jericho Li mengangguk, aku sudah lama koma. Aku baru saja bangun. Aku belum terbiasa. Aku akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Oh, kata Chen Hai. Setelah sekitar 10 menit, Tuan Chen akhirnya tenang dan berkata, apakah kamu benar-benar menyembuhkan saya? Saya pikir saya sudah mati. Saya tidak bisa membedakan mimpi dari kenyataan. Selalu ada orang yang mengejar aku di dalam mimpi, selalu mengalami mimpi buruk, jatuh dari tebing, tenggelam mengerikan sekali, jangan takut, kakek. Kami di sini. Bukankah itu baik untukmu? Chen Hai maju dan dengan lembut mengelus punggungnya untuk membuat orang merasa sedikit lebih nyaman. Yah, tidak apa-apa, Tuan Chen menarik napas dalam-dalam. Kakek, siapa yang melakukan ini padamu? Chen Hai tidak sabar untuk bertanya. Wajah Tuan Chen sedikit berubah. Setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya. Saya tidak dapat mengingatnya dengan jelas, dan saya tidak begitu paham. Kakek, pikirkan lagi. Chen Hai sangat ingin tahu siapa yang membunuh lelaki tua itu pada tahun-tahun itu. Ini tentang kebenaran. Kakak keempat, jangan mempermalukan kakekmu. Dia baru saja bangun. Lebih baik berdiskusi baik-baik tentang bagaimana membagi keluarga dan harta benda. Yang paling dikhawatirkan oleh Chen Li adalah masalah warisan. Bagaimanapun, ini tentang posisi pemilik masa depan. Faktanya, Tuan Chen sudah bangun sekarang. Ia tidak akan memutuskan siapa yang akan diberi posisi kepala keluarga sekaligus. Apalagi Chen Hai dan orang tuanya, yang kini bertanggung jawab atas seluruh keluarga Chen. Meski hanya mengurus keluarga, namun sebenarnya hak ada di tangan mereka. Singkatnya, Tuan Chen dapat mengambil kembali haknya, atau memutuskan siapa ahli waris keluarga. Selain itu, dalam keluarga besar juga lazim dilakukan pengangkatan ahli waris kepala keluarga secara turun-temurun. Chen Hai tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan keningnya. Kamu boleh mengatakan bahwa aku meminta Li Shao untuk menyembuhkan kakekku, dan kamu tidak memiliki pujian sama sekali. Apakah kamu benar-benar ingin memperjuangkan propertimu? Wajah Chen Li tenggelam. Tentu saja, mereka mengetahui hal ini dengan baik, tetapi tidak mungkin mereka menyerah begitu saja dalam mewarisi harta keluarga. Bagaimana mereka bisa menyerah begitu saja setelah sekian lama bekerja demi harta keluarga? Bab 1468. Meskipun kami tidak menyembuhkan kakek, kami juga berusaha keras. Chen Wei mengatupkan giginya dan membalas. Artinya membantu orang lain dan hampir membunuh mereka. Chen Hai membalas. Diam, jangan katakan itu. Tuan Chen menyela pertengkaran mereka dengan dengungan dingin, apa urutan keributannya? Kakek benar. Mata Chen Li menoleh, kakek, sebaiknya kamu mengambil keputusan. Meskipun aku dan kakak tertuaku tidak menyembuhkan kakekku, kami melakukan yang terbaik untuk membantunya. Selain itu, ini urusan pribadi kami. Kami tidak bisa membiarkan orang luar tunjukkan. Saudaraku, apakah aku benar? Ya, ya. Tidak ada ruang bagi orang lain untuk ikut campur dalam urusan internal kita. Mereka juga hantu. Mereka melihat bahwa situasinya sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Sebagai pesaing, mereka kini berada langsung di kubu yang sama di bawah pengawasan Chen Hai. Mereka tidak bisa bersaing dengan Jericho Li, tetapi jika mereka mendefinisikan sesuatu sebagai pekerjaan rumah, sangat sulit bagi orang luar untuk terlibat. Jadi mungkin situasinya bisa mundur. Chen Hai di mana tidak bisa melihat sempoa dua orang. Dia kesal, oke. Kamu tangguh, kakek. Kamu yang memutuskan. Tidak peduli bagaimana kamu memutuskan pada akhirnya, aku akan mendukungmu. Mata semua orang jernih, benar dan salah. Aku tidak perlu menghakimi. Dari mereka saling berpandangan. Awalnya mereka diajak untuk melihat kemampuan Zhu Tianzi dan Long Yan, namun mereka hanya datang untuk melihat keluarga Chen. Kata-kata Chen Hai jelas bermaksud menariknya ke dalam air dan membiarkannya diaktakan. Jika pembagian Tuan Chen tidak adil, dia akan ditikam dari belakang. Tinggi. Chen Hai tahu bahwa situasinya tidak baik untuknya dan segera mulai mencari pembantu baru. Kemampuannya beradaptasi dengan keadaan jauh lebih tinggi dibandingkan Chen Wei dan Chen Li. Jericho Li melirik Chen Wei dan menggelengkan kepalanya. Dia mengerti mengapa Chen Hai lebih kuat di rumah. Ketika Tuan Chen baru saja bangun, hanya Chen Hai yang peduli dengan kesehatannya.
Chen Li dan Chen Wei hanya memikirkan bagaimana membagi harta keluarga mereka. Bagaimana orang yang berdarah dingin dan sombong bisa dicintai oleh orang tua itu? Bagaimanapun, Tuan Chen telah menjalani sebagian besar hidupnya. Orang seperti apa yang belum pernah kamu temui? Dia harus memiliki baja di hatinya. Dia harus tahu siapa yang benar-benar baik padanya dan siapa yang hanya peduli dengan hartanya. Benar saja, Tuan Chen segera membereskan propertinya. Karena Chen Hai telah mencapai prestasi besar kali ini, dan dia juga berkuasa di keluarganya, dia telah mendapatkan setengah dari harta keluarganya. Tentu saja, ini bukan miliknya. Chen Wei dan Chen Li membagi sisa harta mereka secara merata. Meskipun Chen Hai tidak terlalu puas dengan hasil pembagian tersebut, dia hanya bisa menerimanya. Dalam analisis terakhir, Tuan Chen tidak bisa membiarkan Chen Wei dan Chen Li kehilangan semua harta benda mereka. Chen Hai menghampiri Jericho Li dan menghela nafas tak berdaya. Li Sao, saya hanya mendapatkan setengah dari harta keluarga saya. Dalam hal ini, Long Xinzi mungkin tidak mendapatkannya. Keluarga Chen memiliki banyak sekali aset, belum lagi segala jenis aset keras seperti real estate dan perusahaan, tetapi juga rumah harta keluarga, segala jenis simpanan tunai dan dana obligasi di bank. Long Xinzi disimpan di rumah harta keluarga, tetapi pembagian harta keluarga berarti Long Xinzi mungkin tidak dapat dibagi ke tangan Chen Hai. Jericho Li tidak peduli dengan pembagian properti keluarga Chen. Bukan urusannya bagaimana mereka membagi properti mereka. Dia hanya peduli pada Long Xinzi. Bagaimanapun, kali ini dia membantu Chen Hai untuk Long Xinzi. Tuan Chen, saya tidak peduli dengan sisanya. Anda harus memberikan harta keluarga kepada Chen Hai. Dia harus mendapatkan Long Xinzi. Kata-kata perintah itu membuat Tuan Chen mengerutkan kening. Dia mengenal banyak orang. Dia tidak menyukai pemuda sombong seperti Jericho Li. Li Tianxi, kan? Baru saja Xiao Hai mengatakan bahwa aku bisa bangun, terima kasih. Tapi aku punya tulang tua. Bahkan jika sudah sembuh, aku tidak akan hidup selama beberapa tahun. Tolong jangan ikut campur dalam masalah kami. Pekerjaan rumah tangga, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dengan wajah berani. Sikap ini membuat Chen Wei dan Chen Li merasa sejuk. Tadi mereka sangat marah karena diremuk oleh tangan Jericho Li. Mereka ingin seseorang menginjak kaki Jericho Li dan membuat mereka bau mulut. Puff po. Jericho Li langsung tertawa, orang tua, bukankah kamu benar-benar berpikir aku peduli dengan hidupmu? Itu bukan karena aku telah menjadi mitra Chen Haida. Apakah kamu yakin aku akan menggunakan cara merepotkan seperti itu untuk mendapatkan Long Xinzi demi panjang Xinzi? Wajah Tuan Chen berubah. Apa maksudmu? Puff. Jericho Li mengangkat tangan kanannya, dan nyala api muncul di telapak tangannya. Saya akan memberi Anda dua pilihan. Yang pertama adalah melakukan apa yang saya katakan. 2. Saya membasuh keluarga Chen dengan darah dan mendapatkan Long Xinzi. Yang paling saya benci adalah orang-orang yang mempermainkan saya, mengerti? Sedang memukul di telapak tangannya. Sungguh aneh bahwa orang-orang tidak merasakan suhu sedikit pun, seolah kumpulan api itu hanyalah ilusi di mata mereka. Ini adalah api Qi yang sebenarnya. Chu Tianzi terkejut. Long Yan juga terlihat kaget. Rong Biao menelan ludahnya, dan mulutnya kering. Ternyata guru surgawi Li benar-benar guru surgawi, api Qi sejati, hanya guru surgawi yang dapat mengubah Qi sejati menjadi api. Menghadapi ancaman Jericho Li, Chen terkejut, namun dia tetap menolak untuk berkompromi. Saya tahu bahwa metode Tuan Li sangat mendalam, tetapi keluarga Chen saya bukan vegetarian. Terlebih lagi, saya adalah orang yang setengah tubuh menjadi loes. Ancaman ini tidak ada gunanya bagi saya. Para penonton tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala. Li Chang semakin marah dan berkata, orang tua, apakah kamu bertindak terlalu jauh? Hidupmu diselamatkan oleh Jericho Li. Jika kamu tidak mau berterima kasih padaku, bagaimana kalau sekarang? Kalau sudah menyebar, jangan takut. Karena diejek. Ya. Pernahkah Anda hidup dengan anjing hampir sepanjang hidup Anda? Wenling juga marah dan dimarahi. Orang lain melihat ini, tapi tidak berani angkat bicara. Li Chang dan Jericho Li ada hubungannya satu sama lain. Dapat dimengerti untuk membantunya berbicara. Jika mereka angkat bicara, itu hanya akan menimbulkan masalah. Bagaimanapun, Tuan Chen tidak baik hati. Ini masalah perilakunya. Jika mereka ingin terlibat, sifat mereka akan berubah. Mereka akan ikut campur dalam pekerjaan rumah orang lain, tapi mereka akan dikritik. Itu tidak benar. Itu tugas keluargaku. Bukan hak orang lain untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan.
Bukankah wajar jika aku menolak? Tuan Chen memasang ekspresi, saya benar, di wajahnya. Sekarang dia tidak bisa hidup selama beberapa tahun. Tidak ada perbedaan antara kematian dini dan kematian terlambat. Adapun kata-kata berdarah Jericho Lee tentang keluarga Chen, lelaki tua itu hanya berpikir bahwa Jericho Lee sedang membual, dan Luo Shengmen tidak mungkin melihat keluarga Chen hancur. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak memperhatikan ancaman Jericho Lee. Bab 1469. Oh, jadi menurutmu aku hanya menggertakmu? Jericho Lee tersenyum. Sepertinya dia sangat menghargai lelaki tua itu. Dia bahkan tidak bisa mengenali api ki di tangannya. Tak heran jika prestasinya hanya pada tahap pondasi. Ini adalah keluarga yang menurun. Ia bahkan tidak memiliki visi dasar. Tuan Chen berani dan tidak kenal takut. Dia tampak seperti nakal. Tuan Li memiliki kekuatan yang besar. Tentu saja, saya tidak bisa menandinginya. Sekarang properti telah dibagi, tidak masalah jika saya mati sekarang. Jelasnya, dia tidak takut memakai sepatu tanpa alas kaki. Dia benar-benar bebas memainkan inti dari 4 kata, percaya diri dan tidak takut. Wei, Li, ayo kita antar para tamu berangkat. Tuan Chen melambaikan tangannya. Chen Wei dan Chen Li menyeringai dan maju ke depan dengan penuh kemenangan. Li Tianxi, tolong jangan kirimkan. Haha, maaf kami tidak memperlakukanmu dengan baik. Mereka sangat ingin Jericho Lee pergi sekarang, jadi mereka memiliki banyak kesempatan untuk menyerang Chen Hai secara diam-diam. Mungkin mereka bisa menang kembali dan memperjuangkan lebih banyak properti. Namun, saat Chen Wei dan Chen Li mendekati Jericho Lee, mulut Jericho Lee menunjukkan sedikit kekejaman dan olok-olok. Dengan jabat tangan kanannya, api ki yang sebenarnya terbang langsung, menelan mereka dalam sekejap. Ah, apinya besar sekali. Ini akan membakar sampai mati. Minggir. Para penonton sangat ketakutan sehingga mereka melompat menjauh karena takut terjebak dalam api. Chen tertegun. Ketika dia tenang, dia mendengar tangisan sedih di dalam api. Wajahnya berubah drastis, tidak. Dia panik. Tuan Li, aku ingin mengangkat tanganmu. Namun, Jericho Lee tidak bermaksud berhenti sama sekali. Dia mencibir dan berkata, bukankah dia terlihat sangat bangga sekarang? Kenapa, kamu tahu sekarang? Aku salah. Aku tahu aku salah. Saya mohon guru surgawi Li untuk menyelamatkan nyawa mereka. Chen menjadi pucat dan melompat turun dari ranjang rumah sakit. Dia berlutut di depan Jericho Lee dan memohon belas kasihan. Jericho Lee tidak bergerak, dan bahkan meningkatkan kekuatan api. Semua orang bergidik dan melihat bahwa dia benar-benar marah dan ingin membunuh. Apa yang dia katakan tentang cuci darah keluarga Chen bukanlah lelucon sama sekali. Ah, tolong. Saya tidak ingin mati. Kedua orang yang terjerat api itu berteriak minta tolong dengan nyaring. Teriakan minta tolong itu membuat hati Tuan Chen seperti pisau. Tuan Li, saya salah, semuanya dilakukan menurut Anda. Tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bagaimana dia bisa menyaksikan kedua cucunya terbakar sampai mati? Jericho Lee masih bergeming. Mereka yang mengganggunya ditakdirkan untuk membayar harganya. Hati Tuan Chen terasa dingin, dan dia menyadari bahwa dia benar-benar telah membuat bencana besar. Dengan tergesa-gesa, dia berpikir untuk meminta bantuan dari Chen Hai, Xiao Hai, bantu kedua saudaramu. Chen Hai kemudian pulih dari keterkejutannya dan buru-buru maju untuk bertanya, Li Xiao, jangan bunuh mereka. Tolong, beri mereka sedikit hukuman. Aku akan memberimu Long Xinzi segera. Begitu lama. Begitu tangan Jericho Lee menutup, api ki yang sebenarnya menghilang. Dong-dong. Seperti suara dua benda berat yang jatuh ke tanah. Begitu mereka melihat pakaian Chen Wei dan Chen Li telah berubah menjadi abu, dan rambut serta alis mereka telah hilang. Kulitnya juga terbakar parah, dan seluruh tubuhnya tampak seperti arang hitam. Meski masih ada satu nafas tersisa, namun hanya tersisa satu nafas. Gulu. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk menelan air liur mereka, dan sorot mata Jericho Lee penuh ketakutan dan kekaguman, bahkan ketakutan. Ayo, bawa orang ke rumah sakit. Tuan Chen segera memerintahkan anak buahnya untuk mengirim mereka ke rumah sakit. Namun, begitu pelayan itu meletakkan pria itu di atas tandu dan berlari keluar pintu, dia segera kembali dari pintu lain. Ini. Kerumunan itu membeku. Jericho Lee tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa. Rong Biao menelan ludahnya dan berkata dengan tubuh gemetar, hantu-hantu itu masih ada, dan susunan hantu Heisha belum diangkat. Sekarang rumah ini masih merupakan ruang mandiri, dan tidak bisa keluar. Kelopak mata banyak orang melompat-lompat liar,
yang mencerminkan bahwa hidup dan mati mereka masih di tangan Jericho Lee hingga saat ini. Jika Jericho Lee tidak ingin menyelamatkan mereka, mereka tetap tidak bisa keluar. Li Tianxi, kamu. Tuan Chen gemetar ketakutan. Jericho Lee menyeringai dan berkata, "Oh, aku hampir lupa mengatakan bahwa aku tidak perlu membunuhmu. Aku hanya perlu pergi dengan orang-orang yang tidak relevan dan meninggalkanmu di sini. Tidak akan lama lagi kamu semua akan mati. Dan bersih, dan tak seorang pun di dunia ini yang akan mengetahuinya." Semua orang di keluarga Chen bergidik. Tuan Chen benar-benar takut, dan kemudian dia menyadari bahwa dia tidak hanya jatuh, tetapi juga membuat marah Tuan yang buruk. Matanya merah dan dia berteriak ke arah Chen Hai seperti orang gila, "Long Xinzi, beri dia sesuatu." Sampai saat ini, dia benar-benar berkompromi dan tidak berani melakukan trik apapun. Chen Hai tidak berani ragu sedikit pun, menanyakan kata sandi ruang harta karun, mendapatkan Xinzi yang panjang, dan bergegas kembali. Dia meletakkan kotak brokat itu ke tangan Jericho Lee. "Li Sao, periksa apakah itu Long Xinzi." Jericho Lee membuka kotak brokat tanpa ekspresi di wajahnya, melirik ke arah hati, tanduk seperti Long Xinzi, dan mengangguk dengan lembut, "Ini benar-benar Long Xinzi." Setelah sekian lama bekerja, Long Xinzi akhirnya mendapatkannya. Dengan Long Xinzi, dia dapat memanfaatkan buah pohon hantu wajah manusia dengan baik, dan tidak lagi memasukkan buah pohon hantu wajah manusia ke dalam ring penyimpanan agar berjamur. Chen Hai melihat wajahnya menjadi lebih baik. Dia segera memanfaatkan situasi ini dan berkata, "Selamat atas Li Sao." Dengan Long Xinzi, suasana hati Jericho Lee menjadi lebih baik. Dia terlalu malas untuk menangani hal-hal buruk lainnya. Dia pergi ke jendela, menyatukan jari-jarinya, terbang keluar dari pedangnya dan merobohkan pohon di halaman. Pohon ini merupakan mata dari formasi hantu Heisha. Jika rusak maka formasi hantu Heisha akan pecah. Setelah menguap, Jericho Lee mengulurkan, "Oke, susunannya rusak. Halamannya kembali normal." Setelah mendengar pidatonya, semua orang menunjukkan kegembiraan mereka. Hebat, mereka akhirnya bisa pergi. Beberapa orang tidak sabar untuk berlari keluar. Mereka benar-benar tidak ingin tinggal di negeri yang benar dan salah ini. Tapi saat para tamu pergi satu persatu, Jericho Lee tiba-tiba menatap Long Yan, "Ngomong-ngomong, jika orang lain bisa pergi, kamu tidak bisa pergi." Long Yan, yang belum mengambil 2 langkah, hatinya berdebar kencang, dan wajahnya menjadi agak jelek. "Li Tianxi, apa maksudmu?" "Tidak ada maksud lain. Aku ingat siapa kamu." Jericho Lee memiliki makna yang dalam. Long Yan menjadi lebih gelisah, "Saya tidak mengerti apa yang dikatakan Li Tianxi." Wei Lang, yang mengikuti Long Yan, juga berdiri untuk membantunya. "Apa yang kamu inginkan?" "Tuan Long, bahkan jika dia punya masalah denganmu, kamu tidak perlu merepotkannya, kan?" Petik 2. Jericho Lee mengangkat tangannya dan membantunya. Suara tamparan yang jelas dan tajam terdengar, Wei Lang terhuyung, jatuh ke tanah. Mata dingin Jericho Lee melotot, "Siapa kamu? Bukan berarti kamu punya hak untuk bertingkah liar di depanku." Bab 1470. Para tamu yang belum pergi tercengang, memikirkan bagaimana Jericho Lee tiba-tiba menemukan masalah Wei Lang dan Long Yan. Apakah karena konflik sebelumnya di restoran? Tidak terlalu. Jericho Lee tampaknya tidak terlalu pendendam dan berhati-hati. Wei Lang menutupi wajahnya dan berani marah. Jericho Lee menyapu Long Yan dengan dingin, dan pedangnya langsung terbang keluar. Long Yan bahkan tidak punya ruang untuk menghindar. Dia langsung ditusuk di tenggorokan dan dibunuh di tempat. Seluruh adegan terkejut, Wei Lang bahkan lebih ketakutan, lumpuh di tanah seperti genangan lumpur. Jericho Lee melangkah maju perlahan, menyentuhnya di saku Long Yan, dan menemukan sesuatu seperti sebuah tanda. Dia merasakan perasaan yang lebih familiar pada token itu, seperti yang kuduga, itu sama saja dengan ai yang panjang itu. Sebelumnya, dia tidak mengerti mengapa Long Yan memberinya perasaan yang sangat familiar. Hanya ketika dia datang ke halaman keluarga Chen dan melihat susunan hantu hitam dan mantra jiwa kacau Yin yang barulah dia merenung. Sebelumnya, dia merasakan bau serupa pada Elon. Tentu saja identitas Elon selalu menjadi misteri. Ketika saya pertama kali bertemu Ai, cara yang dia tunjukkan adalah seorang pejuang yang serius. Kedua kalinya aku melihat Ai lama, dia jelas seorang pejuang, tapi dia ditakuti oleh sekelompok monster level rendah. Saat itu, Jericho Lee menyadari bahwa Ai telah lama memberinya perasaan yang sama sekali berbeda dari saat pertama kali bertemu dengannya. Dia mulai meragukan identitas Elon. Ai lama bersembunyi dengan sangat baik, dan Long Yan juga tidak buruk.
Keduanya menyembunyikan warna aslinya seperti prajurit pada umumnya. Jericho Lee mengeluarkan buku hitam dari Longyan. Kutukan jiwa hitam. Jericho Lee tertegun sejenak, bukankah ini keterampilan yang bisa dikembangkan oleh kultivasi jahat? Ternyata itu adalah kultivasi yang jahat. Pantas saja ia bisa menggunakan susunan hantu hitam dan kutukan jiwa kacau Yin Yang. Kalau begitu, apakah bahwa Ai Lama juga seorang kultivator jahat? Kebenaran akhirnya terungkap. Baik Longyan maupun Ai Long adalah praktisi jahat, dan artefak jahat yang dibuat oleh Longyan sebelumnya jelas disempurnakan olehnya sesuai dengan cara para praktisi jahat. Dia mengira kedua orang ini hanyalah seni bela diri dengan sedikit pikiran jahat, tetapi kenyataannya mereka lebih buruk dari yang dia kira. Xie Xiu, itu adalah tikus jalanan yang semua orang harus kalahkan. Sekte Jiwa Hitam. Melihat kata-kata di token itu, Jericho Lee langsung melempar token itu ke dalam ring dan berbalik untuk pergi. Wei Lang, yang lolos dari bencana, hampir pingsan di tanah dalam waktu yang lama sebelum dia hampir tidak bisa berdiri. Begitu melihat Jericho Lee pergi, Sa Yazi melarikan diri. Di luar halaman Chen, semua orang terlahir kembali. Beberapa orang sangat menantikan Jericho Lee, dan beberapa remaja putri pemberani dan terbuka maju untuk menyenangkan Jericho Lee. Namun, Jericho Lee tidak melihatnya. Dia langsung pergi dan menghilang di hadapan semua orang. Kembali ke hotel, hari sudah malam. Jericho Lee akan libur malam dan kembali ke Chuanzong keesokan harinya. Telepon Kingsway dan tanyakan apakah dia ingin kembali besok. Jericho Lee baru saja mengangkat telepon genggamnya, telepon Zai Kingsway mengalahkannya. Jericho Lee, kamu di mana sekarang? Suara Zai Kingsway di telepon sedikit tidak puas, besok adalah ulang tahun nenekku, kamu harus datang. Apa yang harus aku lakukan? Apakah itu menjengkelkan? Mata Jericho Lee melayang ke atas, tidak mau ikut bersenang-senang. Oh, kamu masih ingat. Kamu sangat berhati-hati. Zai Kingsway tidak berdaya, tidak peduli apapun, mereka juga adalah orang tua. Mereka tidak mengenalmu. Mereka mengatakan itu. Setelah merayakan ulang tahun nenek besok, kita akan kembali ke kota Chuanzong bersama-sama. Jericho Lee mengerutkan kening, berpikir sebentar, dan setuju. Hidup selalu seperti ini, terkadang akan selalu ada orang atau hal yang tidak nyaman, tidak selalu bisa menyimpang. Tentu saja, Jericho Lee tidak pernah menjadi orang yang disengaja. Ho! Jericho Lee mengulurkan tangannya dan menguap, karena ini hari ulang tahunku, aku ingin memberimu hadiah ulang tahun, jangan sampai ada yang bilang aku tidak sehat. Haha. Seperti mengejek diri sendiri, dia membalikkan mulutnya. Dia mengambil barang-barangnya dan bersiap untuk tidur. Keesokan paginya, Zai Kingsway bangun pagi-pagi. Sebelum fajar, dia berkendara untuk mencari Jericho Lee. Dia takut Jericho Lee akan marah, jadi dia melarikan diri secara diam-diam. Hanya ketika dia melihat yang hidup, barulah dia bisa benar-benar menaruh hatinya. Bagaimana caramu menemukannya? Di depan pintu hotel, Jericho Lee memandang Zai Kingsway yang berdebu, tak bisa berkata-kata. Jangan terlalu cerewet, ikut aku. Zai Kingsway menunjuk ke mobil di sebelahnya. Jericho Lee menutupi dahinya dengan tangannya. Aku tidak bisa lari lagi. Sungguh, apakah aku terlihat seperti orang yang berhati-hati? Orang seperti apa yang gadis ini perlakukan padanya? Hentikan, aku tidak mengenalmu. Sekarang kamu adalah orang yang sangat cakap. Kamu memiliki temperamen yang buruk. Jika kamu benar-benar ingin pergi, siapa yang dapat menghentikanmu? Zai Kingsway memutar matanya. Dia sangat mengenal Jericho Lee. Jericho Lee sekarang luar biasa dalam keterampilan dan kekuatan. Dia tidak bisa dinilai berdasarkan standar orang biasa. Dia memiliki kualifikasi yang disengaja, tetapi juga memiliki kemampuan untuk membenci siapapun. Dia sangat ingin pergi, tidak ada yang bisa berhenti. Bahkan jika dia berteman dengannya. Yah, aku tidak bisa memberitahumu. Jericho Lee memiliki garis hitam otak, aku cuci muka dan gosok gigi dulu, tunggu aku di sini. Bagus. Melihat Jericho Lee tidak sabar, Zai Kingsway merasa lega. Sepertinya orang ini benar-benar tidak marah. Setelah 20 menit, Jericho Lee selesai mencuci, mengganti pakaiannya, kembali ke kamar hotel, dan kemudian menyerahkan liontin giok kepada Zai Kingsway. Apa ini? Zai Kingsway tertegun dan mengambil alih kotak kecil itu dengan ragu. Sebuah hadiah untukmu. Jericho Lee menjawab dengan santai dan pada saat yang sama melemparkan barang bawaannya ke dalam mobil. Ini hari tahun baru. Zai Kingsway menggelengkan kepalanya, membuka kotak itu dan tertegun. Ada batu giok yang indah di dalam kotak.
Zai Qingsui memiliki latar belakang keluarga yang luar biasa sejak dia masih kecil, dan dia juga seorang gadis berbakat yang terkenal di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Di usianya yang masih muda, ia mendirikan rumah sakit yang bernilai beberapa ratus juta. Saya telah bersama ayah saya sejak kecil, dan kakek nenek saya. Perhiasan apa yang belum pernah dia lihat? Dia telah menghadiri banyak acara sosial kelas atas, seperti mahkota berlian di pameran ratu, mahkota kabut 7 warna di kota terlarang, dan berlian terbesar di dunia. Dia sudah melihat semuanya. Bahkan batu giok dan batu giok, dia telah melihat banyak hal. Khususnya, dalam beberapa tahun terakhir, kakek dan neneknya telah menerima banyak hadiah batu giok dan batu giok dari orang-orang. Beberapa barang yang dijual dengan harga tinggi di luar dijual di rumah kakek saya. Namun, Zai Qingsui belum pernah melihat liontin giok seperti itu di dalam kotak. Jernih, sebening kaca, memancarkan cahaya redup, seperti bintang dalam 9 hari, atau seperti pelangi setelah hujan. Yang paling penting adalah tidak ada jejak buatan di sana. Tampaknya itu dibuat secara alami. Begitu lahir, bumi begitu berguncang sehingga orang merasa pemandangan terindah di dunia adalah seperti ini. Sepotong batu giok seperti itu, bahkan jika Zai Qingsui biasanya melihat lebih banyak perhiasan batu giok, juga tidak bisa menahan hati. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan wajah cantiknya penuh rasa tidak percaya. Giok yang indah, ini, aku sedang bermimpi.